mengisi waktu kegiatan kita selama di bulan suci Ramadan untuk bersama-sama dapat berhadir di majelis ilmu agama ini, mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan petuah-petuah agama yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu agama ini mudah-mudahan kita senantiasa ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan bertambahnya ilmu mudah-mudahan meningkat pula amal ibadah kita, yang sehingga mudah-mudahan kita dengan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang beruntung hidup di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Juga pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah sama-sama kita memperbaharui niat dan iktikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjidi sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah mulia subuh Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza hada hilal Ramadan, idza hada hilal Ramadan." Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, apabila telah datang bulan puasa seperti bulan kita saat sekarang ini, datang bulan puasa, sahal arsy wal kursi wal malaikah, maka berguncang arsy Allah Ta'ala menyambut kedatangan bulan Ramadan. Berguncang arsy wal kursi wal malaikah, dan gemuruh para malaikat riang gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Senang para malaikat, bahagia para malaikat tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan kata Rasulullah, wa ma'dunah, dan sesuatu selain mereka para malaikat, binatang-binatang, hewan-hewan, semuanya bergembira senang pada ketika datang bulan Ramadan. Pada keadaan makhluk Allah Ta'ala gembira tatkala datang bulan Ramadan. Yang sakit hati, yang sedih datang bulan Ramadan hanya satu, yaitu iblis alaihi laknatullah, syaitan. Jadi apabila kita sedih datangnya bulan Ramadan, sakit hati datangnya bulan Ramadan, maka orang itu termasuk daripada anggotanya iblis alaihi laknatullah. Lihat, akan haji arah datang bulan Ramadan. Kenapa dikatakan arah? Pertama, dengan datangnya bulan Ramadan ramainya main lakukan, main aneh, malam ramai pulang pintaan wadai. Akan haji arah datangnya bulan Ramadan. Yaqulun, mereka berkata para malaikat, binatang dan hewan berkata tatkala datangnya bulan Ramadan, tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal karamati. Untungnya umat Rasul, sangat beruntung umat Rasulullah yang mereka diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Ujar malaikat, binatang dan hewan, untungnya umat Rasulullah, untung banget umat Rasulullah. Siapa yang untung? Ya kita ini baik, kita ini baik. Nah dikatakan untung bila bertemu bulan Ramadan. Kenapa kita ini dikatakan untung bila bertemu dengan bulan Ramadan? Bima indallahi ta'ala lahum minal karamati. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka banyaklah kelebihan, keistimewaan, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan pada ketika datang bulan Ramadan. Banyak kelebihan, keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan
yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Coba kalau kita ingin menggali, mencari di mana kelebihan bulan Ramadan. Pertama, dengan datangnya bulan Ramadan, maka bertambah satu ibadah wajib kepada kita. Bertambah satu ibadah wajib yang sebelum bulan Ramadan atau sesudah bulan Ramadan kita hanya diwajibkan sembahyang 5 kali dalam satu hari satu malam. Datang bulan Ramadan, bertambah satu ibadah wajib berupa ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa wajib ini kadang selain daripada bulan Ramadan, kecuali puasa nadar, itu pun jarang kita temukan, atau puasa kafarah karena melanggar satu ibadah pada ketika melaksanakan ibadah haji. Lain daripada itu kadang puasa wajib. Puasa wajib ini hanya ada pada ketika bulan Ramadan. Yang mana puasa bulan Ramadan ini, Pak, ini pada hakikatnya adalah ujian tentang iman kita kepada Allah. Bujurkah kita beriman? Kada diuji iman kita. Sampai Ramadan tahun akan datang diuji pula iman kita, bujurkah beriman? Kada. Sampai Ramadan di tahun berikutnya diuji pula iman kita, bujurkah orang beriman? Kada. Yang sehingga hal ini Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Siapa yang merasa dirinya beriman? Kalau kita merasa beriman sampai bulan Ramadan, apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam, ayyuridat alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa pada ketika bulan Ramadan. Kalau kita mengaku diri beriman, kalau mengaku diri kita beriman, sampai bulan Ramadan tunaikan ibadah puasa. Berarti mafhum mukhalafahnya, atau di dalam kaidah ilmu nahwu itu ngarannya idrab bil intiqam, membulak-balikan kata. Berarti siapa sampai bulan Ramadan kemudian dia tidak berpuasa, berarti orang itu kada beriman. Karena itu punya Quran. Hai orang-orang yang beriman, bila merasa diri beriman sampai bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti bila orang itu kada puasa bulan Ramadan, berarti orang itu kada beriman. Kada beriman baik-baik. Ini beribadah puasa. Allah Ta'ala ingin tampakkan, Allah Ta'ala ingin perlihatkan secara Allah Ta'ala ingin perlihatkan secara langsung siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Lihat orang Kristen, bulan Ramadan puasa kawannya kada. Kenapa? Karena mereka kada beriman. Bukan yang beragama Katolik, Buddha, Hindu, Protestan, apalagi Konghucu, sampai bulan Ramadan puasa kada. Kenapa? Karena mereka kada beriman. Kayak tujuan kita ini bulan Ramadan kada puasa, kada beriman kita ini. Mati, maka dia mati tidak membawa iman. Nauzubillah. Ibadah puasa itu jangan berarti kada puasa. Kecuali ia tidak berpuasa lantaran ada keuzuran. Lantaran ada keuzuran, ayo silakan tidak berpuasa. Orang yang dikatakan uzur artinya dia boleh tidak berpuasa, kada berdosa hukumnya. Yang pertama kekanakan yang dia belum balik. Yang kedua adalah orang yang sakit parah, orang yang garing banget. Bila dia berpuasa dikhawatirkan bertambah parah penyakitnya. Ayo orang itu dikatakan uzur, tetap beriman. Yang ketiga adalah orang yang tua renta, orang yang sudah lemah fisiknya, daya tahan tubuhnya kada kuat. Di antara yang menyebabkan daya tahan tubuh tidak kuat dengan sebab sidin makan sangat sedikit, sesuap atau dua suap, lemah daya tahan. Ini merupakan lemah daya tahan tubuh, makan semua kalah 5 pir
Yang keempat, orang yang dikatakan uzur, boleh dia tidak berpuasa adalah orang yang dalam musafir, orang yang dalam keadaan bepergian jauh. Ini bulan Ramadan, lalu berangkat melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci. Pada ketika dalam perjalanan dia dianggap musafir, dia dianggap uzur, boleh dia tidak berpuasa. Andai kata dia berpuasa, itu jauh lebih baik daripada dia berbuka. Nah, itu yang dikatakan uzur. Yang kelima adalah perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas, jangankan boleh, malahan haram hukumnya kalau dia berpuasa. Lain daripada yang 5 macam ini, kekanakan lain, garing parah lain, tua renta lain, musafir lain, haid nifas lain, maka dia tidak boleh meninggalkan ibadah puasa. Bila kada berpuasa, kada beriman orang. Baik-baik. Jangan sampai diperas tenaga kita, diperas beriman maksudnya, yang akhirnya menyebabkan pecah Ramadan. Anak dikhawatirkan pula pada kita. Hari ini lah misalnya pecah Ramadan. Kenapa? Karena diperasnya tenaganya begawi, betukang, naik kemudian masang saya, maka pecah puasa. Lihat laptop masang saya pas mati ya lagi baik pas kamu korban terbentur kepalanya karena bentur mati kada beriman orang. Cukup aja nama hari sudah. Bila sudah jam 8 atau ibadah asar silakan kepada tagang botol limon lilipat botol untung kada dimatikan pada waktu itu. Biarnya kada dimatikan pada waktu itu celaka kada beriman orang. Nah, ini tentang ibadah puasa adalah ujian tentang iman kita kepada Allah. Siapa yang merasa beriman, tunaikan puasa. Bila kada puasa, kada beriman. Ini yang pertama. Dengan datangnya bulan Ramadan, maka bertambah satu kewajiban kita kepada Allah berupa ibadah puasa. Yang kedua, kelebihan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Dengan datangnya bulan Ramadan, maka bertambah pula ibadah sunat. Ibadah wajib bertambah, ibadah sunat bertambah. Ibadah sunat yang jelas kita lihat, yang nampak kita lihat, berupa ibadah sembahyang sunat tarawih. Coba kalau di bulan Ramadan kada ada sembahyang tarawih, kada ada. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Sembahyang tarawih yang kita lakukan malam tadi, ini secara kesimpulan Nabi kita menyimpulkan. Ujar Nabi kita, man masya ila sholatin masnunatin fil jama'ati. Barang siapa yang berjalan menuju masjid, menuju langgar, tujuannya hendak sembahyang sunat berjamaah. Orang ini ke masjid. Nah, apa kami yang ke masjid? Ulun hendak sembahyang berjamaah. Ada saya ini kalanggar, kan bapak kalanggar. Ulun hendak sembahyang tarawih berjamaah. Siapa ujar Nabi yang berangkat dari rumah menuju masjid menuju langgar, tujuannya hendak sembahyang sunat berjamaah. Sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah ada 7. Dan siapa yang menulaki yang 7 macam ini lah? Pertama, sembahyang sunat hari raya Idul Fitri. Ini sunat berjamaah. Lalakian bibinian kumpul dalam satu tempat. Ada kalanya di masjid, di langgar, atau di tempat lapang. Kumpul lalakian bibinian. Yang kedua, sembahyang sunat yang diperintahkan kita berjamaah, sembahyang hari raya Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Yang ketiga adalah sembahyang sunat minta hujan, sembahyang sunat istisqa, dilanda kemarau yang
Yang kelima, sembahyang sunat khusyuk gerhana bulan. Nah, yang keenam, sembahyang tarawih. Nah, kita mengenal sembahyang tarawih. Yang ketujuh, sembahyang sunat witir di bulan Ramadan. Berarti malam tadi alhamdulillah kita tagawi dua ibadah sembahyang sunat berjamaah. Tarawih lawan ya. Siapa ujian Nabi nang bajalan dari rumah menuju masjid menuju langgar mendatangi sembahyang nang 7 macam ini tadi nah. Hari raya Fitri, kurban, istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan, tarawih dan witir. Apa ujar Rasulullah? Wahia ka umratin mabruratin. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala ibadah umrah yang mabrur di sisi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Malam tadi kita sembahyang tarawih berjamaah, sembahyang witir berjamaah. Alhamdulillah Pak Aibu. Malam tadi kita mendapatkan pahala 2 kali ibadah umrah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untungnya. Mudah-mudahan istiqamah. Yalah dapat topik hidayah kita sampai akhir bulan Ramadan. Tiap malam kita sembahyang tarawih. Dia mendapatkan seperti pahala ibadah umrah yang mabrur di sisi Allah Ta'ala. Ayo, kita tulak umrah, tulak ke Makkah adalah dengan berani menjamin ibadah umrah itu mabrur dan aku tulak umrah sembahyang witir berjamaah itu nanti jamin Nabi mabrur ujar Nabi umrah umrah. Masya Allah tabarakallah. Coba kita bayangkan di kampung kita ini nah, tetangga kita tulak umrah. Kira-kira kita kayak apa? Sedih rasanya. Dalam arti sedih di sini hendak buat kawak kayak sini. Kita menginginkan kita nikmat umrah itu kita dapatkan. Hendak buat rugi kita. Ya Pak, sedih rasanya hati kita kalau ada kau umrah. Kenapa? Karena kita enggak umrah. Nah, tetangga kita tadi umrah, tapi ada jaminan mabrur atau kadanya. Itu pun sudah sedih kita luar biasa. Bayangkan kalau umrah orang ini tadi sudah dijamin kemabruran seperti sembahyang tarawih. Maka bagi nang kada ikut serta, nang kada hadir, nang kada umpat sembahyang tarawih lebih daripada sedih pada ketika ditimpa musibah urusan dunia. Nah, ini lagi seorang tarawih. Yang mulia pada tiap malam kita tarawih. Berarti Pak Aibu, kalau sebulan bulan Ramadan 30 malam. Tiap malam kita tarawih, tiap malam kita witir. 30 kali bulan sama dengan 60. Nah, 1 tahun sebulan bulan Ramadan. Tiap malam kita tarawih berarti sama dengannya 1 tahun itu 60 kali kita mengerjakan ibadah umrah yang mabrur di sisi Allah Ta'ala. Subhanallah. Walaupun secara dunianya kita kada suah melaksanakan ibadah umrah, namun pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan pahala 60 kali mengerjakan ibadah umrah. Alhamdulillah. Untungnya. Nah, jangan kuliah sembahyang tarawih. Semangat
Usaha kita jaga supaya tunai sembahyang tarawihnya di waktu berbuka, diingat-ingat, sadar-sadar waktu berbuka. Nah, itu kalau ikhtiar. Mun sekedar doa belum tentu kalau tidak ada ikhtiar. Ikhtiarnya sadar-sadar. Ini berbuka kada ingat. Mari mampireng makan dengan sop. Nah, tambah langsung mangkali memangkuk, pakai orang pakai susu. Dapat dia untoy Pak. Mulas jadinya. Nyamai bila dengan sop lawan. Sumangka bareng berdua kita. Ini mulas kita mah. Sakit parah. Biar coba deh buktikan banyak uang bukan lah. Kalau kenapa kan lagi sop 3 piring. Ya enggak tahu makan dengan sop 3 piring mah yuk sama bukan uang kocek. Mun kawa sembahyang tarawih dasar bujur kuat imun orang imun kuat imun tubuhnya kuat. Nah ini insya Allah Pak, dengan kita berdoa meminta kepada Allah ikhtiar yang bagus, insya Allah tunai kita sembahyang tarawih selama berada di bulan Ramadan. Lihat harapnya sembahyang tarawih, harap nilai sembahyang tarawih ini. Tapi harap sembahyang tarawih ini Pak, harap lagi sembahyang nang 5 macam ini nah. Nang 5 macam ini yang paling harap sudah. Gak ada lagi nang mengarahkan sembahyang sunat dari nang 5 macam ini. Yang pertama sembahyang sunat nang mengalahkan sembahyang tarawih. Kelihatannya biasa, nilainya luar biasa. Kelihatannya sepele sembahyang itu, tapi nilainya masya Allah luar biasa gandalnya di sisi Allah. Yang pertama sembahyang nang kawah mengalahkan nilai sembahyang tarawih. Yang pertama adalah sembahyang sunat ba'diyah isya. Apa tadi? Sembahyang sunat binian ba'diyah isya. Nah, tuntung sembahyang isya habis imam membaca doa lalu kita manyunak ba'diyah isya 2 rakaat ya. Itu lebih harap nilainya daripada sembahyang tarawih. Harapnya kalau daripada tarawih. Banyak masyarakat kita yang tidak mengerti dengan nilai sembahyang ba'diyah isya. Lihat masyarakat kita. Bila sudah tuntung imam membaca doa di waktu sembahyang isya, bagilah rakyat yalah berukuk Allah 2 bilah 3 bilah ngarang punya udang garam. Bila ada udang garam Cishamshu 2, 3, 4. Oh baiknya ada nangkarap bagi punya ngarangnya sampurna. Nah 2, 3 bilah kalau pada orang minat. Kina bila sudah tidak membaca as-salata jami'ah li sunnati tarawih rahimakumullah. Kayak sebuah mudik. Padahal Pak Ibu jaga pian timbah sembahyang Isya kali majuna 2 rakaat lalu pian kuning kadumpak tarawih harap nginto daripada biarkan keluar umpak tarawih. Lalu di sini ulama mengatakan tabul lirik besisi kuat. Kenapa? Karena dia kada mengerti tentang ibadah. Nah, kita orang bujur Pak. Harap bagi Aisyah. Jadi kalau kita sembahyang tarawih, kasihan jangan ditinggal majuna bagi Aisyah. Coba buktikan. Mun sudah sembahyang bagi Aisyah kawan dihitungi orangnya. Janganlah kawan dihitungi orangnya paling orang sak di 20. Coba lihat sembahyang tarawih dibuat masjid nang di sangat dekat nang di wujud di hafal sangat dekat
sembahyang tarawih. Mudah-mudahan dapat topik hidayah. Nah, awam amalkan. Ini kita amalkan doa berkah. Ayo kak, nggak ada tahu wajar ya, nggak ada tahu gue. Ayo kak wajar ya. Malam sok malam ini lah, yang tadi kita untuk sembahyang sok malam makan. Ada baik-baik. Ini langsung makan. Siapa langsung kan? Oleh wah, ini kamu bulan apa bukan kayak ini. Di gubernur itu jadinya. Nah, ada orang baik, panitia langgar suah batakon orang guru. Kami guru aja lagi ya, rajin atau biasanya lah. Tuntung sembahyang isya, kami langsung tarawih. Habis sembahyang apa? Habis membaca doa itu langsung tarawih. Ya orang apa kisahnya? Nyaman cepat tahan gue. Ya mulai, itu misalkan nyaman cepat tahan. Jadi orang ini kampak, kalau doa pokoknya haram yang beri. Yang kedua adalah manyunat qabliyah subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bapak, semua tadi manyunat lah. Qabliyah subuh. Kalau tadi datang turun ke mikom. Nah, kita manyunat qabliyah subuh tadi nah, itu jauh nilainya lebih berat daripada tarawih. Artinya apabila kita melakukan tarawih jangan ditinggal qabliyah subuh. Itu mujur itu kayak kita. Percuma kita berjumpa tarawih tapi nak qabliyah subuh parai. Kebab dia isya payah mati. Nah, qabliyah subuh lah dawi ujian Nabi rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Manyunat qabliyah subuh subhanallah untungnya mengalahkan daripada ibadah sembahyang tarawih. Ya, ibadah tarawih kayak apa? Harapnya secara kesimpulan nanti kita menyimpulkan. Harap lagi sembahyang qabliyah subuh. Ngatakan ini nah, sok diamalkan. Kan berdua dulu. Kemudian dapat apa hidayah. Apa yang disampaikan guru kawan mengamalkan. Ulun mulai di rumahnya qabliyah subuh. Oh alhamdulillah bagus. Bahkan ada riwayat mengatakan orang yang sembahyang qabliyah atau ba'diyahnya di rumah dia mendapatkan pahala seperti pahala ibadah wajib. Tapi kalau kita sebagai public figure, kada apa-apa, malah kita di masjid, qabliyahnya di masjid, ba'diyahnya di masjid juga. Kenapa? Supaya jangan sampai jadi fitnah. Apalagi kalau kita di kampung sebagai public figure, seorang lah, Ustaz kayak Ustaz Uji misalnya, karena namanya dipandang orang, malah manyunat di masjid aja, supaya kita jangan jadi fitnah. Amunya di rumah harus qabliyahnya. Untuk sebenarnya wajib boleh di rumah kita qabliyahnya. Ini kita laku-laku jadi fitnah. Kita macam-macam orang kampung begitu Pak. Ustaz kamu kerja, aku lihat 10 tahun aku perhatikan desok manyunat. Nah ya kenapa? Jadi fitnah. Kenapa? Karena kita sebagai publik. Jadi kalau kita sebagai panutan, ada apa? Kita dilanggar di masjid ada apa? Niat kita apa? Niat kita mengajak supaya orang mengerti daripada gawian kita. Manda'a ila khair kafailihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang melakukan kebaikan. Tapi kalau kita sebagai rakyat jelata, kata kita pakai di kampung, nama qabliyahnya di rumah. Sampai nak wajibnya hanya bagian mengaku masjid. Kita ba'diyahnya di rumah, maka dapat apa? Tapi pun ba'diyahnya di rumah, namun anggaran tak besar. Jauh harapnya antara kita boleh tadi lawan kita sembahyang di rumah itu kan ada baik kita di langgar, baik kita di masjid. Lakukan aku ba'diyah di rumah. Untuk sembahyang zuhur lalu ba'diyah di rumah. Kita sampai ke rumah macam-macam di jauhi. Terkadang mau kue anak, baik ampe kundang,
Ini qabliyah zuhur. Nah, ini sembahyang zuhurnya, sembahyang wajibnya. Nah, ada ini ba'diyahnya, ba'diyah zuhurnya. Nah, ba'diyah zuhurnya. Nah, qabliyah zuhurnya dan wajibnya, ba'diyahnya. Ini qabliyah ini boleh hukumnya dianggap setelah yang wajib sih boleh. Apalagi kalau dalam keadaan tidak memungkinkan, boleh hukumnya Pak. Boleh. Muntawa disebut di sini anggapnya supaya disebut pas rintinannya. Ini misalnya ada sempat boleh. Jadi datang kurang kamar. Jadi ini kita mau gawe yang wajibnya Pak. Untuk suhunya lalu qabliyah hanya ba'diyah. Boleh. Jadi kan ada alasan kenapa tinggal qabliyah zuhur. Kenapa? Karena boleh mangkori setelah sembahyang wajib. Nah kada boleh itu kayak ini qabliyah jelas, ini nang wajibnya, ini ba'diyahnya. Nah kada boleh itu kene kurang bang. Belum adzan. Allahu akbar, Allahu akbar ila akhir. La ilaha illallah. Lalu mana qabliyahnya ini bujur. Nah, kemudian boleh kita manyunat tadi imam belum datang. Wah, imamnya lawasnya datang. Jadi ujian nak manyunatnya tadi baik gawe belum ba'diyahnya. Lalu hidupnya ba'diyah. Tujuannya apa? Biar lebih ba'diyah. Misalnya nyaman dia. Bila tuntung nang wajib ini nyaman langsung pas pulang kakak kuat macam badai lapis. Pulahan banyak dua. Nah, bila apa harus keluar. Lalu nyamayuna ba'diyahnya tariknya ke muka. Paham lah? Tariknya ke muka tuntung ba'diyah lalu sembahyang zuhur. Nah, ini kan boleh ya. Kalau ba'diyahnya dimajukan ke muka. Tapi kalau qabliyah ini ada nyata kasih ini boleh. Nah, itu hukum. Nah, ini Pak. Jadi kita manyunat ini qabliyah zuhur ini jauh nilainya lebih baik daripada sembahyang tarawih. Ini lah, kita pernah beriman kita yang Pak. Kita kedepankan. Jika istilah semboyan itu apa? Yang maha semakin di depan. Yang maha semakin di depan. Nah, 5 macam ini lebih kita kedepankan. Nah, mana tadi? Manyunat ba'diyah isya. Nah, manyunat qabliyah zuhur. Manyunat qabliyah zuhur. Yang keempat, manyunat ba'diyah zuhur. Untuk sembahyang zuhur lalu manyunat 2 rakaat. Mengkawa 4, qabliyahnya 4, ba'diyahnya 4, mengkawa kada kawa yo 2. 2 nya itu sunat muakkadah. Nah, 4 itu tambahannya sunat biasa. Nah, mengkawa 4 qabliyahnya, ba'diyah zuhurnya 4, dapat apa? Dapat jaminan dari Rasulullah. Ujian Nabi man hafaza ala arba'in rakaatin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang memelihara dan mengamalkan manyunat qabliyah zuhur 4, manyunat ba'diyah zuhur 4, masalahnya membawa lakunnya, ada langsung digabungnya 4 rakaat dengan 1 kali salam boleh. Ada 2 rakaat dipisahnya 2 rakaat salam, lalu 2 rakaat ulang salam sama, ada 4 jumlahnya. Itu lebih baik boleh kayak gitu. Orang yang memelihara sembahyang qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, Allah akan haramkan dirinya disentuh api neraka. Umpamanya kan kawa 4. Jadi mau kawa 4 apalagi pada ketika bulan Ramadan usahakan 4. Ada kawa 4 ya bulan 2 tuh paling kurang sudah sunat muakkad. 4 yang sudah lah qabliyah apa ba'diyah isya. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Yang kelima ba'diyah maghrib. Nah, ada maghrib berapa jam ya kurang lebih berapa jam lagi? Maghrib kita sampai waktu maghrib untuk sembahyang wajib dan kita manyunat ba'diyah. Nah, manyunat yang itu ba'diyah maghribnya itu jauh lebih baik daripada
Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma